tanggapan saya memang yang mesti masyarakat ketahui bahwa sebagai advokat itu ada yang mengatur yang namanya etika sebagai etika profesi sebagai advokat. Makanya tidak bisa seenak-enaknya orang melakukan tindakan di luar etika tersebut. Nah, yang ditampilkan di dalam tayangan-tayangan kemarin antara Bang Rasman versus antara Rasman dengan Bang Hotman itu kemungkinan besar memang sudah menunjukkan bahwa tidak adanya kontrol dari organisasi terhadap anggotanya. Artinya memang harus diperhatikan bahwa yang namanya advokat itu tidak bisa berjalan ugal-ugalan, harus ada relnya. Makanya ketika ditunjukkan ada seorang advokat naik ke atas meja, memang itu perlu dianggap sangat-sangat melukai etika seorang advokat. Nah, apalagi dengan kegaduhan yang sangat luar biasa, itu membuat namanya profesi advokat yang sudah tercoreng makin tercoreng lagi. Akibatnya benar-benar terpojok kita. Banyak yang berpendapat ya pemecatan itu sah adanya. Tapi yang jelas memang mesti diperhatikan ada prosedural yang harus dilalui dalam proses pemecatan. Mungkin bisa ditambahin? Tambah. Ya itu sih sekali lagi itu memang sangat mencoreng profesi advokat ya. Tapi kembali lagi organisasi ini kan sekarang banyak nih. Jadi hampir lebih dari 70 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Nah, bila seseorang katakanlah mendapatkan sanksi berat dipecat oleh organisasi, dia bisa pindah. Nah, oleh karena itu nih itu juga aturan-aturan mainnya nih perlu disatukan satu kode etik bersama antar organisasi advokat. Apakah sanksinya pertama itu kan kalau ringan lisan, teguran lisan, kemudian ada somasi peringatan pertama, kedua, kemudian paling berat itu ya pemecatan. Nah, contempt of court itu ya kita juga sering lihat lah advokat ini kan banyak juga di mana-mana ada tersangkut pidana misalkan suap menyuap. Nah, itu kan tindakan pidana. Nah, ini kan kalau contempt of court itu sebenarnya lebih ke etika. Nah, itu kan harusnya peringatan keras atau kalau diulangi lagi baru gitu. Nah, ini juga perlu ke depan harus ada aturan bersama yang dibuat oleh organisasi-organisasi advokat. Ya, yang jelas inilah permasalahan yang mendasar di Indonesia. Perpecahan di elit ketua atau di elit pengurus advokat ya ditunjukkan dari pecahnya organisasi advokat di tahun 2008 ketika Peradi pecah menjadi Peradi dan KAI. Nah, itu benar-benar menyebabkan bahwa yang harus diperhatikan di Indonesia adalah single bar itu adalah keniscayaan. Artinya itu mimpi besar, alias mimpi yang nggak bakal kesampaian. Karena rupanya profesi advokat itu dianggap dan dipolitisasi oleh segelintir elit untuk dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Bisa ditunjukkan bahwa sebetulnya yang diincar adalah kursi-kursi menteri. Nah, ini yang makanya menjadikan advokat itu tidak pure profesinya membela kepentingan rakyat, tapi cuman hanya mencari kepentingan sesaat ya, diri sendiri. Nah, kekuasaan itu menyebabkan orang-orang itu berlomba-lomba mendirikan organisasi advokat. Dipikirnya seperti halnya partai politik, ada tunjangan dari negara untuk membuat organisasi advokat. Nah, ini sebetulnya penyakit yang mendasar di Indonesia. Bukannya mengedepankan etika dalam berprofesi sebagai pembela hak-hak masyarakat kecil, yaitu advokat itu sendiri, tapi cenderungnya mengedepankan kepentingan pribadi dan politik masing-masing. Nah, seperti halnya yang ditunjukkan oleh rekan Firdaus, ketika dia dipecat di satu organisasi,
dia bisa pindah dan menjadi anggota di tempat lain. Itu kecenderungan itu akan selalu ada. Karena kenapa? Inilah yang makanya saya selalu mengedepankan etika profesi itu menjadi harga mati di dalam pelaksanaan profesi advokat sendiri. Bukan masalah organisasinya ada berapa, tapi penegakan etika profesi itu harus bersama-sama. Makanya kami dari Kongres Advokat Indonesia atau Advokai mengedepankan itu, bahwa sebetulnya yang harus ada adalah single Dewan Kehormatan. Jadi seluruh organisasi advokat harus tunduk kepada satu kode etik, sehingga tidak ada lagi kutu loncat seperti perihalnya partai politik, dan organisasi advokat dianggap sebagai partai politik. Itu yang sebetulnya yang harus dijauhkan, karena memang di Indonesia tuh arahnya ke situ. Nah, makanya yang ditunjukkan oleh rekan Firdaus itu adalah hak dia, karena adanya kekosongan aturan, kekosongan hukum, dan kekosongan moralitas, sehingga bukannya dia malah melakukan koreksi, tapi dia bisa pindah ke organisasi lain dengan mudah. Oke, satu lagi Pak, mungkin dengan kejadian ini kan ada yang bilang untuk pertama kali lah terjadi di ruang sidang sampai lagi media sidang. Apakah ini sudah termasuk fatal atau memang sebelumnya sudah ada pernah kejadian yang lain gitu kan? Pasti kan ruang sidang itu sangat sakral ya, bisa dibilang. Ya, terus terang memang sangat fatal sekali. Karena ketika rekan itu menaiki meja, itu sidang sedang berlangsung dan belum diketuk skors atau apa. Tapi yang ditunjukkan dari live footing yang kita lihat ya, footage yang kita lihat, ketika ribut, ya kan, minta ganti majelis, minta terbuka sidangnya, tapi tiba-tiba kayak di pasar, loncat lah, inilah, teriak-teriak lah, sangat memalukan. Artinya, yang namanya officium nobile tidak terdapat yang di video cuplikan tersebut, DVD tersebut. Sangat-sangat memalukan. Saya sendiri sebagai Ketua Komisi Pengawas Advokat di Kongres Advokat Indonesia, yang notabene berbeda organisasi dengan si rekan Firdaus, kami dari Advokai, melihat ini memang sangat memalukan. Tapi kalau misalnya proses pemecatannya hanya secepat itu tanpa diadili, itu juga merupakan pelanggaran hak dari rekan itu sendiri. Dia harusnya dimintain pertanggungjawaban dulu, ditanyain. Tapi dengan sanksi yang bisa kita lihat, bukan hanya dipecat ya, dia harusnya dicabut dan dilarang untuk beracara selamanya. Terima kasih Kak.